Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menceritakan tentang sejarah sastra, yaitu angkatan Pujangga Lama. Pujangga Lama. Pujangga Lama merupakan bentuk pengklasifikasian karya sastra di Indonesia yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Pada masa ini, karya sastra didominasi oleh syair, pantun, gurindam, dan hikayat. Di Nusantara, budaya Melayu klasik dengan pengaruh Islam yang kuat meliputi sebagian besar negara pantai Sumatera dan Semenanjung Melayu. Di Sumatera bagian utara muncul karya-karya penting berbahasa Melayu, terutama karya-karya keagamaan. Karakteristik angkatan Pujangga Lama memiliki karakteristik khas. Beberapa karakteristik tersebut antara lain: yang pertama, menyajikan tema pertentangan adat, pertentangan paham antara kaum muda dan kaum tua, pertentangan kawin paksa, romansa, pemaduan, dan lain-lain. Yang kedua, kaya akan bahasa sehari-hari. Yang ketiga, kaya akan bahasa hikayat sastra lama. Yang keempat, puisinya berupa pantun dan syair. Yang kelima, karyanya bersifat didaktis. Karya-karya sastra yang muncul pada angkatan ini pun memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya adalah pengguna peribahasa dan pepatah. Akibatnya, karya-karya sastra yang muncul pada era ini kaya akan nilai-nilai kehidupan. Sementara kekurangan yang dapat ditemukan pada karya sastra angkatan ini adalah karya-karya yang muncul cenderung masih bersifat kedaerahan. Adapun tokoh-tokoh angkatan Pujangga Lama. Tokoh yang pertama, Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri adalah seorang ulama sufi dan sastrawan yang hidup pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17. Ia berasal dari Barus, sekarang berada di Provinsi Sumatera Utara. Ada pula sarjana yang berpendapat ia lahir di Ayutthaya, ibu kota lama Kerajaan Siam. Nama Al-Fansuri berasal dari Arabisasi kata Pancur, sebuah kota kecil di pesisir barat Tapanuli Tengah dekat kota bersejarah Barus. Dalam zaman Kerajaan Aceh Darussalam, Kampung Fansuri itu terkenal sebagai pusat pendidikan Islam di bagian Aceh Selatan. Hamzah Al-Fansuri lama berdiam di Aceh. Ia dikenal sebagai penganut aliran Wahdatul Wujud. Dalam sastra Melayu, ia dikenal sebagai pencipta genre syair. Kritikus sastra menyebutnya sebagai sang pemula puisi di Indonesia. Karya-karyanya diantara lain syair burung unggas, syair dagang, syair perahu, syair si burung pipit, syair si burung pungguk, dan syair sidang fakir. Tokoh kedua angkatan Pujangga Lama adalah Syamsuddin Pasai. Syamsuddin Pasai atau dikenal pula dengan nama Syekh Syamsuddin As-Sumatrani adalah seorang ulama besar Aceh yang hidup pada abad ke-16 dan ke-17 Masehi. Beliau merupakan murid Hamzah Al-Fansuri. Meskipun secara pasti tidak diketahui kelahiran beliau, namun dari namanya menunjukkan bahwa beliau merupakan ulama yang berasal dari Pasai Aceh. Syekh Syamsuddin Pasai adalah seorang mufti dan penasehat Sultan Iskandar Muda, seorang pembesar dan penghulu agama, seorang psikiater kemuka yang berada di lingkungan Istana Kerajaan Aceh Darussalam. Beliau meninggal dunia dalam pertempuran dengan Portugis di Malaka pada tahun 1040 Hijriah atau 1630 Masehi dan dikebumikan di Malaka dalam kitab Ustanul
Salatin. Karya Syekh Nuruddin Araniri juga diperoleh keterangan bahwa Syamsuddin wafat pada hari ke-12 bulan Rajab 1039 Hijriah 1630 Masehi. Karya-karya Syamsuddin Pasai antara lain Jauharai Hakai, Risalatu Bayyin Mulahazat, Al-Mulahidin, Fi Zikrillah, Mirat Al-Mu'minin, Mural Dakai, Tarikal Sarikin, dan Mirat Aliman. Tokoh ketiga angkatan Pujanggalama adalah Nuruddin Araniri. Syekh Syamsuddin Araniri diperkirakan hidup pada kisaran akhir abad ke-16 hingga abad ke-17. Nuruddin dilahirkan di kota Ranir, Gujarat atau Hindia. Pada tahun 1637 dia datang ke Aceh. Kemudian menjadi penasehat kesultanan pada tahun 1644. Nuruddin Araniri dikenal sebagai penasehat kerajaan yang berbeda pandangan dengan Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Pasai. Sepeninggalan kedua pendahulunya, ia melakukan pemusnahan karya-karya beraliran Wadah Al-Wujud. Tokoh terkenal lain dari angkatan Pujanggalama adalah Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi. Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi lahir di Malaka pada tahun 1796 dan meninggal di Jeddah, Arab Saudi pada tahun 1854. Abdullah merupakan peranakan dari Arab dan suku Tamil, India, tetapi ia dibesarkan di tengah budaya Melayu di Malaka yang pada saat itu baru saja dijajah Britania. Ia bekerja sebagai guru atau munshi dalam bidang bahasa. Pada awalnya, dia mengajarkan bahasa Melayu kepada tentara keturunan Hindia di Garnisun Melaka, dan kemudian kepada misionaris, pegawai, dan pembisnis Britania dan Amerika Serikat. Ia pernah bekerja untuk Thomas Ramsford Travers sebagai juru tulis, menerjemahkan kitab Injil serta teks agama Kristen lainnya. Abdullah meninggal di Jeddah karena penyakit kolera. Karya Abdullah dikenal dengan nama Hikayat Abdullah. Hikayat Abdullah adalah sebuah autobiografi perjalanan hidupnya. Hikayat Abdullah mengangkat pula cerita tentang pendirian Singapura oleh Raffles sehingga karya ini sering dijadikan rujukan bagi sejarah berdirinya Singapura. Karya-karya Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi antara lain Kisah Pelayaran Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi dari Singapura sampai ke Kelantan. Hikayat Abdullah, Kisah Pelayaran Abdullah dari Singapura sampai ke Mekah. Syair Singapura Terbakar, dan Cerita Haji Sabar Ali. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.